Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya dengan topik mengarang itu mudah dan mengasihkan. Saya ke Pak Santoso tadi, Pak Santoso menyebutkan kelompok pengarang di Taiwan ya. Itu sampai sekarang masih eksis. Masih. Jadi mereka punya kelompok, terus ya belajar nulis bareng. Kadang-kadang bahkan memanggil mentor dari Indonesia. Teman saya aja kebetulan enggak. Tapi melalui Facebook mereka belajar. Jadi begini, saya suruh tulis saja, udah tulis. Nanti saya edit. Sampai akhirnya ada beberapa buku yang kebetulan saya terbitkan sendiri, tapi atas nama dia juga. Gitu. Dan mereka bangga karena apa? Punya buku. Itu yang merupakan satu kebanggaan buat dia. Gitu. Karena itu bisa dibanggakan di antara kelompoknya. Gitu. Sampai sekarang ada. Bahkan di sana kan juga ada ini kan media Indosuara itu. Itu reporternya juga mereka juga. Gitu. Mereka menulis. Jadi di sana lebih apa? Kondusif dalam arti di dalam aktivitas di luar pekerjaannya. Komentar Pak Abi tentang ini kelompok penulis di ini. Kebetulan juga saya mengikuti perkembangan ya, terutama dari karya-karya para buruh migran yang ada di luar negeri itu memang karya-karyanya potensial sekali, bagus-bagus sekali gitu. Jadi kita seolah-olah itu melihat kenyataan diri mereka yang mereka tampilkan melalui karya-karya mereka. Jadi kita istilahnya melihat realitas buruh migran di luar negeri itu bagaimana gitu. Selain pekerjaan mereka yang utama, yang inti. Jadi kalau tadi Pak Santoso bilang masih eksis sampai sekarang, saya sebenarnya itu kabar yang sangat menyenangkan gitu. Jadi mereka eksistensi mereka, terus kreativitas mereka itu masih berjalan sampai sekarang gitu. Sangat menarik sekali Itu sebenarnya yang belum terlihat oleh masyarakat kita di sini loh Pak Santoso. Jujur saya baru mendengarnya kali ini. Iya. Memang ya karena mereka untuk lingkungan terbatas. Jadi tidak dijual bebas. Iya. Tidak melalui penerbit dan sebagainya. Iya. Mereka hanya untuk kebanggaan selain untuk mengisi waktu. Karena ya kalau di kayak Taiwan, Hong Kong itu kan ada libur, terus kemudian ada waktu-waktu senggang yang bisa dimanfaatkan untuk macam-macam lah. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang positif ya nulis itu. Itu memang harus kita akui ada negatif seperti yang positif. Mereka banyak kan menulis seperti itu yang dan itu sebenarnya menarik karena nuansa di sana itu kan ya kita nggak tahu gitu. Nah dari situ mereka lontarkan pengalaman kemana, terus pengalaman dengan majikan, ya kadang-kadang cuma cerpen, ya nggak apa-apa, yang penting kamu nulis. Gitu, kan. Jadi tiap malam dulu selalu konsultasi. Gitu. Kalau sekarang memang agak jarang karena memang generasinya sudah ganti karena mereka kontrak kan, generasinya sudah ganti. Saya nggak begitu mengenal karena saya juga tidak begitu intens ke sana. Seperti itu. Banyak. Ini menarik untuk diteliti sebetulnya Pak. Iya. Gimana? Itu kan memang fenomena itu muncul sangat karya sastra dari buruh migran itu kan tahun 2000-an kan. Tahun 2000-an itu. Waktu saya masih jadi mahasiswa sastra awal-awal itu memang itu menjadi isu yang menarik gitu. Karena memang kemudian kok tiba-tiba ada sekumpulan karya dari orang yang istilahnya mereka di luar dari komunitas penulis yang umum, yang biasa, yang rata-rata biasanya dari jurnalis, akademisi. Ini kok dari buruh migran. Ini sebenarnya fenomena sangat menarik gitu. Kalau diteliti kita juga bisa melihat ya itu pengalaman yang sangat kaya dan mereka yang tinggal jauh dari kampung halaman mereka bertemu dengan orang yang senasib dengan mereka, orang yang
bertemu dengan orang yang stratanya mungkin lebih tinggi dari mereka, dan mereka pengalamannya itu ternyata sangat kaya, dan itu memang beberapa kali memang sudah ada penelitian tentang itu. Tapi sudah ada, tapi memang untuk sekarang itu kayaknya memang belum ada pengembangan lagi. Sebenarnya sebagian fenomena di sastra Indonesia yang sangat menarik sekali. Bahkan mungkin kalau Pak Santoso menuliskan buku tentang itu, saya kira boleh juga. Bahkan memang apa ya, banyak sekali hal-hal curhat terutama mereka. Banyak sekali. Jadi bagaimana keluh kesah mereka, terus tentang suami, anak-anaknya yang ditinggal, macam-macam. Itu kalau ditulis bisa 10 buku. Jadi banyak sekali. Bagi mereka-mereka yang punya artinya bisa menulis, yaitu mereka tulis dengan lewat itu tadi, grupnya tadi, terus kemudian memanggil mentor dari Indonesia, terus bahkan lewat sosmed dan sebagainya seperti itu. Tapi ada satu tabloid yang menarik nih, Madiunku, Madiunmu, Madiun kita. Gimana Pak Santoso ini? Itu sebagai pengisi waktu aja sebenarnya. Ya karena darah daging saya itu jurnalis. Jadi saya tidak bisa melepaskan ternyata. Kalau yang jurnalis never die itu ya? Iya. Jurnalis never die, betul. Jadi nggak bisa melepaskan. Nah kebetulan saya belajar terakhir ini dari medianya Pak Dahlan di Swiss. Dahlan Scanway itu ya. Ukurannya ya segini, dijepret sama mata itu kayak begini. Jadi wah ini menarik ini dan ini pasti costnya akan lebih murah karena tidak pakai kertas yang lebar. Ini cukup kertas A4. Dan kebetulan saya sudah menguasai teknik menulis, teknik layout, teknik grafis dan teknik pencetaknya, sehingga ini ya sambil tidur saya bikin ya. Makanya di situ saya tulis juga bahwa ini sambil tiduran ya. Jadi bukan suatu jurnalis yang betul-betul hebat, enggak, sambil tidur. Tapi isinya tidak kalah dengan yang benar. Ya, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Ini menarik sekali kalau misalnya dikembangkan untuk para mahasiswa itu, Pak Abi ya. Sebenarnya untuk kan memang mata kuliah jurnalistik itu kan memang sudah masuk di beberapa kali di beberapa kampus kan memang sudah karena memang itu juga melatih ke kemampuan mahasiswa untuk untuk menulis dan sebagainya. Jadi kalau memang ada ruang-ruang, dan itu kadang-kadang memang susahnya mereka itu tidak punya media itu, bagaimana cara mengaktualisasikan, mempublikasikan tulisan mereka gitu. Jadi kalau Pak Santoso kan memilih untuk membuat tabloid seperti ini. Kalau sekarang kan mungkin ada yang namanya itu blog, mereka bikin sendiri. Jadi ya itu sebenarnya media cukup banyak. Tapi itu kembali ke masing-masing mereka mau bikin tulisan atau enggak. Kalau Pak Santoso kan sudah terbiasa karena darah dagingnya darah jurnalistik gitu. Kalau yang selama ini Pak Santoso kan saya pernah lihat bahwa Pak Santoso mendidik anak-anak itu yang itu di SMP itu. Di SMP. Jadi kebetulan memang sebenarnya ada ekskul yang bisa kita masukin di jurnalistik. Karena apa? Jurnalistik itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Pada akhirnya nanti menulis surat Pak RT aja ada 5W1H-nya ya. Nah, seperti itu. Apalagi nanti menulis skripsi dan sebagainya. Kalau saya lihat, saya dulu di Malang itu pernah punya rental komputer itu, lihat skripsinya mahasiswa itu kadang-kadang kok ini kira sih nulis jurnalis itu paling bisa jadi sekian halaman lah gitu kan, panjang-panjang seperti itu. Padahal bisa dengan ekonomi kata. Gitu. Nah, kalau mereka mengenal seperti itu sejak SD, mengenal bagaimana ini
mereka paling tidak sudah paham teori. Itu pertama. Yang kedua, dengan jurnalistik kita menanamkan ke anak-anak untuk bisa melihat bahwa berita ini hoax atau bukan. Nah, seperti itu. Karena kita ajari nalar juga, bagaimana penalarannya. Ini berita benar apa enggak? Itu memang kita ajari. Dan saya mengajarkan juga melalui teater. Jadi jurnalistik teater, bukan teater sekedar teater, tapi jurnalistik teater. Jadi seperti itu. Tapi itu juga pernah melihat kan, itu mereka tampil seperti itu. Jadi saya kombinasikan antara menulis terus bagaimana mereka mengekspresikan terus supaya mereka pede. Nah, ini yang paling penting. Karena saya lihat banyak juga wartawan yang nggak pede. Itu jadi waktu saya jadi tim rekrutmen di Jawa Pos dulu melihat mereka IP-nya bagus tapi nggak pede. Nah itu akhirnya gagal. Karena seorang jurnalis memang harus pede. Dan saya rasa bukan hanya jurnalis saja, semua profesi harus pede kan begitu. Nggak pede ya nggak bisa. Itu yang saya ajarkan, memang bagaimana anak-anak itu belajar percaya diri. Ini yang penting. Iya, terima kasih Pak Santoso. Tentang kepercayaan diri tadi loh, itu diawali dari mana Pak Abi? Jangan kepercayaan diri sebenarnya dari diri sendiri saja. Kalau pengalaman menulis, memang rata-rata orang yang punya kepercayaan diri bisa berhasil gitu. Ada teman saya itu, dia seorang prosais juga, seorang jurnalis juga kebetulan di Surabaya. Dia punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kadang-kadang teman-temannya tuh bilang, wah cerpenmu tuh biasa-biasa aja gitu. Tapi dia punya kepercayaan diri, dia terus menulis, terus mempublikasikan karyanya. Sekarang bisa sampai tembus sampai media-media nasional. Jadi kadang-kadang kepercayaan diri itu kadang-kadang kan orang begitu di istilah karyamu nggak bagus, karyamu gini, itu orang istilahnya kepercayaan dirinya hilang gitu, akhirnya nggak menulis. Itu kan sebenarnya bahaya juga gitu. Kalau memang dia ingin jadi penulis, ya apa kata orang, biarin. Itu terima aja sebagai sebuah kritik yang membangun pengalamanmu gitu. Jadi nanti kalau nggak punya rasa kepercayaan diri, ya nggak akan bisa, ya tetap nulis aja gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang pernah dilakukan oleh harian Kompas. Itu pengalaman saya pribadi ketika masih mahasiswa di jurnalistik dulu. Saya harus menulis sampai 9 kali harus ditolak memang di Kompas. Seperti itu mungkin untuk penanaman kepercayaan diri itu Kom. Iya, saya kadang-kadang misalnya wartawan saya di ini ngirim berita, saya bilang begini, aku maca tulisanmu itu tuku bodrek 5. Sesuk kira-kira iso cuma 1 gak ya gitu kan. Apa malah aku harus beli satu plek gitu. Mereka ya itu dikritik, tapi kritik sambil ini. Iya. Itu untuk memotivasi tadi ya, supaya kepercayaan dirinya tumbuh tadi. Dan akhirnya semakin lama ya semakin bagus. Seperti itu. Harus ditumbuhkan. Selain tumbuh dari diri dalam diri sendiri, tapi harus ditumbuhkan. Itu yang menurut saya seperti itu. Tadi menyebutkan nama sebuah merek obat pusing, saya jadi ingat istilah wartawan budrek gitu loh. Dikomentari Kong, tolong Kong. Banyak. Kalau istilah saya wartawan sahabat desa. Jadi mereka datang ke kepala desa bukan cari berita, cuma silaturahmi. Tapi kalau nggak segera di amplopi ya nggak pulang-pulang. Karena kebetulan saya banyak kenal kepala desa yang mengeluhkan seperti itu. Bahkan beberapa ada teman-teman wartawan bodrek juga yang datang ke rumah, ya ngobrol gitu. Mereka ngakuin memang. Udah gimana Pak San? Mau aku untuk bayar. Saya tiap hari harus keluarin bensin. Sementara dari kantor nggak jelas. Ya saya nggak bisa ngasih solusi kalau seperti itu saya gitu kan.
Solusinya ya harusnya Anda belajar jurnalistik yang bagus, kemudian ngelamar ke media mainstream. Kalau di media cek-cek, kayak media saya juga nggak ada honornya kan gitu. Kalau di media saya hanya orang-orang punya hobi nulis saja. Jadi nggak mencari duit, istilahnya seperti itu. Tapi kalau Anda masih mencari, ya memang pada usia-usia seperti itu memang harus cari duit kan begitu. Tapi banyak cara sebenarnya, banyak cara. Seperti di sekolah itu banyak yang ini membutuhkan jurnalis-jurnalis yang bisa ngajar. Tapi ternyata jarang. Ya meskipun honornya kecil, tapi sebenarnya kalau kita telateni yo banyak. Misalnya honornya kecil, tapi ada proyek lain, misalnya bikin media sekolah, itu ya proyek lagi kan seperti itu. Terus saya juga sering saya diminta ngajar ke kreativitas, misalnya bikin sablon, jadi seperti itu. Ternyata banyak juga proyek di situ gitu loh. Kalau saya tidak di situ mungkin nggak akan dapat seperti itu. Baik Pak Santoso, silahkan memberikan closing statement buat para pemirsa. Pesan saya kepada penulis pemula, jangan berhenti menulis, itu saja. Tanpa Anda memulai dan mencoba terus menulis, tidak ada artinya. Siapapun, Terelie pun kalau bisa menulis novel, karena dia juga memulai dari awal. Terima kasih. Pak Adi, silakan. Mirsa, menulis itu banyak untungnya sebenarnya, menulis. Dan menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi orang itu nggak akan dilupakan kalau orang itu pasti punya karya tulis. Jadi menulislah, ya teruslah menulis, karena memang nggak ada ruginya kok. Pasti. Ya, terima kasih Pak Santoso dan Pak Adi. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita di acara Jala Budaya dengan tema menulis itu mudah dan mengasihkan. Silahkan menulis dan sampai jumpa di dalam acara Jala Budaya berikutnya.